Enggak? Udah bisa mulai? Boleh. Pada Ini agak Pak Dedi tadi udah mulai, Bu? Ya boleh. Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna syadid dan membantu kepada yang terhormat pengajaran praktik saya yaitu Ibu Weti Dwiningsih yang sudah hadir di acara kali ini, lalu kepada Bapak Kepala Sekolah SD Budiwangi yang saya hormati serta kepada rekan-rekan SD Budiwangi yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di hari ini dalam acara pendampingan individu 2 mengenai visi dan prakarsa perubahan. Nanti di sini kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita dalam acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita memulai ke acara selanjutnya, ada kesepakatan diskusi dari acara ini, yaitu adalah yang pertama, diharapkan para audiens aktif dalam kegiatan diskusi, lalu mengikuti kegiatan diskusi dengan hati yang gembira, tidak menyela peserta diskusi yang sedang berbicara, mengemukakan pendapat secara bergiliran, boleh makan dan minum secukupnya, untuk HP mode silent dan apageta. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu adalah tujuan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum kita memulai berdiskusi mengenai visi dan misi di sekolah kita, saya akan mencoba memaparkan mengenai progres pembelajaran di guru penggerak ini. Jadi di program guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah belajar 4 modul. Bapak Ibu ya, yang pertama adalah modulnya 1.1 filosofis pemikiran Hajar Dewantara, modul yang kedua 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul ketiga 1.3 visi guru penggerak, dan sekarang sedang berjalan yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Dari setiap modul kita belajarnya 2 minggu, jadi dalam 2 minggu harus selesai 1 modul. Ada alurnya, jadi di guru penggerak itu ada alur tahapan-tahapan, sangat apa ya disebutnya, sangat terstruktur dalam guru penggerak. Ada tahapannya yaitu tahapan merdeka di sini. Merdeka itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan untuk mengerjakan 1 modul dan harus selesai dalam waktu 2 minggu. Merdeka itu singkatan dari M-nya adalah mulai dari diri. Untuk E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah A-nya aksi nyata. Jadi di setiap modul kita harus mengerjakan aksi nyata. Nah, di sini karena sudah ada 4 modul yang saya pelajari, maka 4 kali 2 minggu sudah 2 bulan. Alhamdulillah tidak terasa. Untuk rekan-rekan yang lain, maka kita ikut ke program ini karena insya Allah program ini tidak ada jeleknya, bagus. Membuat kita menjadi saling sharing dengan teman-teman, bergerak, hati kita tergerak, lalu akhirnya menggerakkan, dan alhamdulillah tidak ada ruginya karena ilmu yang kita dapat membuat sekolah kita menjadi semakin maju, dan kitanya juga nanti ngajarnya juga semakin semangat ya. Yaitu adalah progres pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Sebelum kita ke visi, nah apa itu visi? Visi adalah
Definisi visi ya, visi adalah untayan kata-kata yang mengandung impian. Jadi visi itu adalah impian, cita-cita, nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi itu adalah tujuan masa depan organisasi atau lembaga kita. Tentu saja dalam suatu organisasi kita harus memiliki visi, termasuk di sekolah. Kalau di sekolah tidak ada visi, maka tidak akan ada tujuan. Kita mau ngarahin kemana nih murid kita, gitu ya? Kalau tidak mempunyai visi. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar. Visi harus jelas, inspiratif, dapat memotivasi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi visi itu harus kita pahami bersama. Nah, visi SDN Budiwangi apa? Dari visi itu nanti kita harus bergerak bagaimana untuk menciptakan murid yang sesuai dengan visi. Di sini ada kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Jadi coba kita berdiskusi mengenai apa sih keinginan Bapak Ibu, cita-cita untuk murid Bapak Ibu. Di sini saya sudah menyediakan LK, maka pilih pada diseratin di dia Bapak Ibu mengenai cita-cita murid kita. Mau pijat calon gepek sih. Calon GP cek Calon gepek. cek GP. Mana mau pijat itu? Itu masuk Pak, Ah, masuk. masuk anak-anak. Nah, di sini ada cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang bagaimana nih? Kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Lalu di sekolah kita mengutamakan bagaimana murid di sekolah kita, bahwa kita sadar betul bahwa untuk apa nih murid di sekolah kita itu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir adalah pertanyaan pemantiknya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana ya. Di situ Bapak Ibu dapat menulis cita-cita untuk murid kita ini, boleh ditulis di LK atau langsung mengajukan pendapat saja mengenai apa sih cita-cita untuk murid kita. Kita memimpikan bahwa murid kita itu bagaimana. Mangga pilih dari Bu Imas, mangga. Kalau setiap guru pasti menginginkan murid yang sesuai harapan kita ya sebagai pendidik. Tetapi kan untuk sekarang untuk menjadikan siswa itu sesuai dengan keinginan kita itu sangat sulit ya, Bu. Yang mungkin sebagai guru saya hanya berharap murid-murid yang kita ajar di sekolah kita itu memiliki kemampuan intelektual yang baik, cerdas, terus juga memiliki etika sesuai dengan Pancasila, terus juga sesuai dengan kurikulum yang diharapkan sekarang, yaitu sesuai dengan PDI. Mungkin itu Ya, terima kasih, betul sekali bahwa kita memimpikan murid-murid yang saat ini memang dapat lagi musimnya profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi kita memimpikan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu kan ada lagunya ya, belajar Pancasila, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa juga kita jadikan cita-cita dan yang nantinya, nah apakah visi itu sesuai dengan cita-cita murid kita, bahwa kita ingin murid yang seperti itu, gitu Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini selanjutnya. Nah, di sini tadi cita-cita untuk murid kita adalah kita memimpikan murid-murid yang memiliki semangat belajar, betul. Walaupun memang menurut Bu Imas sulit ya, tadi pendapat Bu Imas, tapi kita harus memiliki cara, langkah untuk membuat murid kita semangat belajar. Kita harus memiliki motivasi yang tinggi dan nantinya murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita tuju, yaitu berakhlak mulia dan lain sebagainya. Nah, di sini cita-citanya sudah tercantum. Mungkin kita akan sesuaikan apakah cita-cita murid kita itu sesuai dengan visi dari sekolah kita. Visi sekolah kita yaitu visi SDN Budiwangi sudah ada juga di LK yang Bapak Ibu pegang. Di situ
terbentuknya peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, cermat, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Kebetulan memang visi ini dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya Pak ya, pada saat pandemi COVID-19. Jadi di 2019, pada saat Bapak Kepala Sekolah masuk ke sini, bertugas di sini, diperintahkan untuk bertugas di sini, Bapak membuat perubahan dari visi di sekolah kita. KKS kita membuat dan logonya. Sekarang kita punya logo sekolah ya. Nah, ini logonya seperti ini, berakhlak mulia, cerdas, cermat, dan terampil. Visinya terbentuknya peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, cerdas, cermat, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Slogan dari sekolah kita adalah harum, yang artinya harmonis, aktif, religius, unik, dan mandiri. Saya rasa dalam cita-cita yang tadi kita inginkan kepada murid, di situ kita menginginkan profil pelajar Pancasila ya Bu Imas. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Jika belum, mungkin akan kita tambahkan atau kita revisi. Tapi jika sudah, mungkin visi itu dapat kita lanjutkan untuk nanti kita buat menjadi tujuannya kepada murid kita. Menurut Bapak Ibu, sudah sesuai tidak cita-cita murid kita dengan visi sekolah kita? Yang tadi kan ada profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia. Nah, sudah sesuai tidak dengan yang tadi cita-cita murid? Cita-cita yang kita impikan adalah berakhlak mulia ya, dan memiliki semangat belajar. Lalu kita percaya bahwa murid kita memiliki potensinya masing-masing. Kita sandingkan dengan visi SDN Budiwangi, visi sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau tidak? Apakah visi sekolah kita selama ini ya? Boleh mangga? Apakah? Kembali lagi ke yang barusan, yang gambarin logo. Mangga Pak, ke visi. Nah, visi. Baik, untuk visi SDN Budiwangi ini sesuai dengan kesepakatan kita yang baik keluarga sekolah, karena kondisi kita berada di pegunungan, dataran tinggi, itu nanti sesuainya dengan kontur dan keadaan murid kita. Bahkan memang di Budiwangi seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan, di kita itu ada yang jalan kaki kebanyakan, bahkan ada yang sampai 1 jam, 1 jam setengah. Makanya kita menyesuaikan dengan kontur dan adat yang ada di wilayah SD Budiwangi. Dan akhirnya sesuai dengan dulu itu kurikulum 2013 dulu, waktu masuk ke sini belum 1 tahun udah kita terkena bencana hampir semua COVID-19, tapi alhamdulillah walaupun COVID-19 kita bisa menyesuaikan proses pembelajaran di SD Budiwangi dengan cara pelaksanaannya bermoda daring ataupun kombinasi. Makanya ada waktu-waktu tertentu, jadi tidak banyak siswa ataupun warga yang hadir ke sekolah, dibatasi. Tapi alhamdulillah untuk 2024 sekarang kita sudah terbebas dan akhirnya kita perlu disesuaikan kembali sebetulnya. Dan memang ini visi SDN Budiwangi terbentuknya selalu yang berkarakter berakhlak mulia. Itu pun alhamdulillah dalam hal kegiatan di sekolah ya, sudah dilaksanakan dalam arti kata pembiasaan di masing-masing kelas. Terus pelaksanaan kegiatan yang sifatnya berakhlak mulia itu bukan hanya keagamaan gitu ya, bukan hanya sholat duha, tapi penjelmaannya ada dalam hal kegiatan-kegiatan lain, dalam hal pembiasaan. Untuk cerdas, memang harapan kami seperti itu. Cermat juga, terampil dalam arti kata anak bukan hanya bisa sebatas pengetahuan, tapi juga keterampilan harus seimbang. Jasmani dan rohani ini sudah jelas kalau kita terbebas dari polusi, mudah-mudahan kita disesuaikan saja. Kalau di sini bebas polusi. Tapi walau bagaimanapun tetap aja Bapak Ibu ya, makanan yang diterima oleh anak, jajanan, Bapak Ibu yang pertama harus mencicipinya itu dulu. Dikarenakan kenapa? Itu takut
berefek terhadap kondisi. Jadi kita harus jajan dulu. Jadi sebelum anak-anak masuk sini, nah bapak ibu yang jajan dulu. Cobain dulu ya. Apakah aman enggak? Ya, tapi untuk sehat jasmani dan rohani memang diperlukan karena kalau kita tidak sehat jasmani atau murid-murid gitu ya tidak sehat jasmani dan rohani, maka tujuan yang lainnya nanti akan terhalangi gitu. Jadi kan yang dimaksud dengan berakhlak mulia berarti rohaninya juga sehat gitu ya. Terus untuk tujuan yang lainnya tentu saja harus jasmaninya harus sehat. Jadi kalau jasmaninya tidak sehat sulit gitu untuk mencapai visi tersebut. Dan tadi slogannya juga harmonis, aktif, religius, unik, mandiri. Ini apakah coba bapak ibu apakah sudah sesuai nih dengan cita-cita murid Untuk ya ini bapak yang waktu bapak datang sini. pas datang ke sini Oh, pas ya. datang sini. Kenapa Pak ngambil harum? Harum budi wangi. Oh. Dari wangi itu kita Wangi. menggunakannya penjelasan. Wangi, wangi itu kan harum. Jadi kita lebih mengedepankan harmonisasi, ya komunikasi lebih diutamakan antara teman sejawat, rekan kerja, atasan, terus dengan warga sekitar juga diharapkan kita memang kontennya beda dengan yang di bawah. Terus aktif, kenapa tidak kita harus aktif juga walaupun posisi kita ada di pegunungan. Katanya ada CGP ya Pak ya. Dan Jadi jangan kalah, maksudnya aktif itu jangan kalah sama yang di Iya, bawah. Kalau kita aktif yang di itu atas bukan hanya guru, tapi fokusnya semuanya ke anak seperti itu. Alhamdulillah di Budi Wangi kemarin juara nyanyi juga Bu ya, ketiga. Iya. Harapan satu. Harapan satu. KBB. Baru sekecamatan harapannya nanti se KBB, tapi Ciamplas Ciamplas itu Kalau kecamatan udah banyak ya Pak ya kalau SD ya? Udah berapa? 45 sekolah Bu. Negeri. negeri 39, Oh. negerinya 39, swastanya sebetulnya kita ada 5, tapi Pak masuk komunitas baru 3, jadi 44. Oh pesertanya gitu ya kalau satu sekolah satu gini. Udah hebat tuh Pak. Ya alhamdulillah sudah melewati jenjang ini sampai ke babak final. Itu gurunya Bu Widya. Ya. Dikira Yang belakangnya Bu Ada Fitri, artis ternyata. calon guru penggerak 12. Amin. Dan itu juara penyanyi tiga ya. juga. Iya. Iya, Oh setia. Coba nggak percaya saya. Kalau percaya Jayanti Bu. Takut joget kita. Bubar ya Pak ya. juara ketiga HUT PGRI di Kecamatan Kepras. Oh. Itu kita tidak nyangka juga masuk ke final karena sudah pulang kembali ke Dan guru-guru di sini Bu, rata-rata itu kemarin yang paduan suara juga dari sini, kebanyakan dari SD Bu. Pak Agus itu paket komplit Bu, paket komplit. walaupun nyanyinya kurang bagus juga. Mendorong aja. Gak apa-apa, yang tugasnya punya. Iya. Jangan tampil sendiri. Yang penting bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kalau SD kompak gitu ya Pak ya. Beda ya sama saya. Curcol. Jangan curhat Bu. Iya. Nanti aja ya. Ya, kalau SD alhamdulillah semuanya pada gimana Pak? Religius, alhamdulillah kita setiap kegiatan pelaksanaan hari besar agama selalu diselenggarakan. Karena ini bahkan wajib di sini Bu. Haji. Kenapa? Karena memang menunggu masyarakat itu. Oh. Menunggu gitu. makan Jadi bersama di sini. masyarakat diundang. Iya, utamanya Tumpah. enggak anak-anak aja, Anak-anak. anak-anak. Tapi Oh. selain anak-anak ternyata Melibatkan kita orang tua. melibatkan orang Oh, tua. wali murid ikut berpartisipasi. Walaupun kita dari rumah tidak bawa apa-apa, tapi insya Allah banyak. Alhamdulillah, kenyang ya Pak ya. Jadi kalau acara muludan kita mah dari rumah nggak bawa apa-apa. Cuma ngejalanin acara aja gitu ya. Oh, ya. Tapi Nyusun acara. pulangnya Bawa tantang Bu. berarti bawa yang kosong ya dari Iya, rumah. di sini waduh alhamdulillah kalau ada acara teh Itu unik Pak. Tuh. Unik kita harus beda dengan yang lain. Ya. Contohnya apa Pak? Karena di Contohnya atas. tapi memang alat-alat di sini unik Bu. Beda dengan yang di bawah. Jadi belum terkontaminasi ya Bapak Ibu. Oh iya iya. kalau dikasih HP dengan domba pasti pilih domba. Wah, serius Pak. Iya. Oh. Kalau dari adat itu. Kalau dikasih pilihan ya, dikasih pilihan
disunat gitu ya, disunat. Iya. Mau HP mau domba. Mau domba. Iya, terus dia beranak pinak ya Iya, nanti. jadi anak pinak. Jangan minta suami istri dong. Oh gitu ya. Kayak kemarin saya ngajar kemarin kan 42 siswa ya, kayak kebetulan kelas 6 sekarang. Terus menggunakan mikrofon wireless ya, Bu. Oh iya, biar. Nah, ternyata bukan fokus melihat mikrofon wireless. Oh. Heran gitu. Oh ya, bukan. Iya, Pengen nyoba. malah ngeliat, Bu, naon Bu eta. Gitu. Oh, Jadi gitu. anak-anaknya iya lucu. Kalau guru-gurunya enggak ya, Pak ya? Unik dalam arti kata, alhamdulillah ketika saya kesini, Iya. guru-gurunya kebanyakan orang luar, Oh, bukan asli sini. bukan asli sini, tapi alhamdulillah Purnadayana muncul. Terus Tinggal jalan kaki. bahkan P3K di sini. Udah loncat. Dengar bel. Apa semua Bahkan siapa lagi diutamakan memang kita untuk penjaga orang sini. Oh, tidak lebih tidak aman ya, tidak Pak ya? dari luar lebih aman. Alhamdulillah selama ada di sini belum pernah Bu, ya terdengar lagi hal-hal yang sifatnya pencurian, walaupun kita sebetulnya asetnya banyak rawan di sini ada TV sekarang. Tapi alhamdulillah Instalasi juga Bu, udah berapa kali instalasi Jadi listrik di atas yang kabelnya Bu Sini di mah sini kabel. aman ya. Ya, cuma semenjak diambil penjaga dari sini mah alhamdulillah. Oh, buatan lokal ya, Pak. Harus pakai rumah talokan. Dan berkahnya Bapak kesini, jadi semuanya jadi ASN, Bu. Ini apa Pak? Amalan apa yang sudah Bapak perbuat? Jadi semuanya, semenjak Bapak kesini semua PNS, amalannya P3K semuanya diangkat. Bapak itu termasuk PS yang sangat berhasil Pendidik. Tadi paling amalannya paling baiknya kita harus saling bantu aja gitu. Oh, iya. Ketika kita membantu orang, insya Allah kita juga akan dibantu. saya kasih tips-tipsnya Pak bisa. tugas Bu dibantu ke Bapak. Yang pertama itu Tugas harmonisasi. Bu. PPGK di Yang harmonisasi. ketika harmonisasi kita harus memadukan. Berarti Bapak tuh bener perhatian ya Pak ya. Jadi ngasih jalan gitu ya Pak ya. Sangat Bapak. Aduh, udah Bapak tetap aja di sini gitu. Emang tetap di sini, Bu. Enggak kena Roy. Yang itu ditinggalin Pak yang di bawah. Ya seperti itu Bu. Kita nanti aja. Dan semuanya juga ada waktunya Bu ya. Ada waktunya. Orang Barangkali Bu yang setiap juga mau ikut ke bawah. Gak malah disuruh ikut ke bawah gimana? Sama gue Tapi disuruh di sini tidak. aja coba. Saya jadi kepala sekolah. Iya. 4 tahun ya Pak ya? Pergantian 4 tahun SD. Periodenya 4 tahun tapi 2 periode sebetulnya 8 tahun. Oh jatahnya cuma 2 periode? 2 periode. Habis itu kembali ke guru kan? Habis itu diperhitungkan kembali apakah bisa menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas. Oh jadi bukan kembali ke guru. Bukan. Kalau Kalau SMA balik Pak dari sudah 16 tahun? 16 tahun 16 tahun. itu sudah memang sama setelah juga. Sudah ada di SMA Cililin ada yang udah 16 tahun melalang buana jadi kepala sekolah, sekarang jadi guru lagi. Tapi guru di tempat itu juga. Iya, tapi jadi serasa kepala sekolah, weh. Kemudian nanti dari itu Kagak pernah ke kelas, aku udah gimana? Kebiasaan. Real. itu HP ibu udah ya? Iya biar. Oh iya. HP Gak apa-apa pribadi. nanti diupload, terus saya gedein Pak pasangin. Headline. Biar jadi Ya, kalau mandi sendiri atau gimana? Mandiri alhamdulillah untuk Budi Wangi sudah terbiasa sekarang Bu ya. Tadinya Apa-apa kita sendiri? ketergantungan sama operator tapi sekarang berapa tuh pasti yang laptop PC sekarang. Sekarang udah semua Ya, IT sudah. ya. Sudah Ide punya kantor itu. ke Bapak kan. Bahkan untuk Mandiri itu sendiri kita menggunakan ini kerjasama WiFi-nya. Oh, Teman-teman kita tidak Jadi wifi di sini belum masuk IndiHome gitu. belum masuk. Belum masuk. Jadi kita Kenapa saking apa Saking saja? nggak masukin. Karena Kabelnya nggak nyampe gitu Pak. Memang belum ada. Belum ada. Jadi kita Pengajuan ngambil kita dari tahun sebelumnya Bu ya. Kita nunggu 1 tahun katanya udah masuk A1. Alhamdulillah A1 Bu ya. Ternyata jadi Ternyata enggak juga. Ya sudah kita menggunakan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga. oh. Jadi keren ya, yang Bapak ya. penting kita bisa kedepannya
bisa dikarenakan kita menggunakan perangkat semua, bisa mandiri semuanya, termasuk ANBK. Udah di sini AMBK. Misal, ya, ke depannya di sini. Oh, sebelumnya Sebelumnya masih. kita masih ikut ke sekolah yang lain yang di bawah. Oh, sekolah Yang bapak. tadinya Di bawah. Di bawah Situwangi enggak juga, beda gugus. Situwangi itu. Gugus. Kalau di gugus sekolah lima. itu gugus. Oh, jadi Kalau di beberapa kecamatan, sekolah. kelompok ya? Kelompok. Satu gugus ada berapa? Satu gugus ada yang 7, ada yang 8, ada yang Oh, ini kan nggak masuk sama satu gugus sama yang di bawah. enggak. Terus ini sama siapa, Pak? Saya belum nemu SD lagi sama Ada yang di atas juga. Mandiri. Di bawah itu ada Tanjung Wangi, Bu. Jadi kalau di Segawangi pokoknya. kalau di SD itu gugus, Bu ya. PKP Delapan. pusat kegiatan gugus. Jadi di Cihamplas itu ada 6 gugus. Oh, Dari 6 gugus itu ada yang per gugusnya ada yang 7 sekolah, ada yang 8. berarti yang 45 tadi dibagi Dibagi tuh. Dibagi lagi. 44 begitu. Ini saya nggak bareng sama yang bawah itu, Pak. Jadi Tidak. Bapak punya 2 gugus ya? Iya. Kalau di bawah ketua gugusnya kebetulan saya pribadi, Bu. Oh, kalau yang di atas nggak boleh ya? Ya udah di bawah, boleh kan? Oh, enggak. Oh, ini tuh ada yang di atas lagi? Ada yang di itu Pasir Sari. Ada Kalapan, Ah, ada Sukasari. bilangnya jangan sampai ada yang segitu. Di sini jadi pertanyaan praktik ke sana ya. Atas link. Masih banyak bukan atas masih banyak. Oh, iya. Sip. Ya. Keren. Jadi kita kembali ke visi SD Budiwangi, apakah sudah sesuai dengan cita-cita murid? Tapi menurut saya bahwa visi SDN Budiwangi ini sudah sesuai dengan cita-cita murid yang tadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah setuju atau ada yang mau ditambahkan mengenai visi kita? Atau harus direvisi visinya? Mangga silakan. Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau ada yang ingin ditambahkan dari visi sekolah kita? Apakah cukup saja? Cukup saja, mungkin nanti untuk penambahannya bisa koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya. Jadi kita nanti diskusi lagi mengenai apa visinya sudah sesuai atau tidak. Menurut saya sih sudah sesuai. Karena di situ sudah mencerminkan P5 di visi yang walaupun memang dibuatnya tahun 2019 pada saat Covid, tapi di situ sudah ada akhlak Masih mulia, relevan berarti. masih relevan. Masih ada akhlak mulia, cerdas, Tapi kalau diganti itu jadi apa gitu? Kalau ini bentuknya untuk 5 tahun, Bu. Tadinya ini udah 5 tahun belum, Bu Yanti? Sudah 5 tahun Pak. Oh, udah. Iya. Mendekati. Ini Pak, pasti ya. mendekati. Setelah harum apa, Pak? Kan udah dari harum. Wah, Tidak harum lagi ya. Wangi. Apa gitu? Saya nggak mikir. Ya, jadi kesimpulannya adalah visi kita sudah sesuai dengan cita-cita murid kita. Tepuk tangan dulu untuk visi yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah kita karena memang sudah sesuai dengan cita-cita murid kita. Ternyata Bapak Kepala Sekolah kita memang berpandangan jauh ke depan ya, bahwa membuat visi itu ini harus 5 tahun nih, harus untuk kedepannya, gitu, seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan dari mengenai cita-cita murid kita yang sudah sesuai dengan visi kita. Nah, dari visi selanjutnya kita akan mewujudkan visi tersebut. Bagaimana cara mewujudkan visi tersebut atau tujuan tersebut adalah dengan menggunakan prakarsa perubahan. Jadi tidak cukup hanya punya visi, tetapi visi itu harus diwujudkan. Nah, diwujudkannya adalah menggunakan prakarsa perubahan ini. Di sini ada 5 pertanyaan mengenai prakarsa perubahan, yaitu prakarsa perubahan itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama apa? Contohnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Lalu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut? Pertanyaan selanjutnya kita dapat membuat apakah bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Dan yang terakhir, bagaimana rancangan tersebut. Jadi ini adalah contoh-contoh dari pertanyaan prakarsa perubahan untuk kita mewujudkan visi sekolah. Setelah kita punya visi sekolah kan harus diwujudkan. Nah,
prakarsa perubahannya, kita dapat membuat pertanyaan dulu untuk mewujudkan visi tersebut. Setelah mewujudkan, kita dapat merumuskan visi menggunakan inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan kolaboratif untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan untuk memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di guru penggerak ini saya diajarkan untuk memperkuat. Jadi bukan mencari apa sih yang tidak kita bisa dari murid, tetapi cari apa yang sudah dikuasai oleh murid, lalu kita perkuat. Seperti gini, ada anak yang tidak suka matematika, lalu kita berinisiatif untuk mengeleskan atau disebutnya memberi tambahan matematika. Nah, sedangkan anak itu menyukai pelajaran menggambar. Hari menggambar nanti kita dilupakan, hari matematikanya yang dia tidak bisa sama kita ditonjolkan terus-menerus, sok diajar matematika, padahal anak itu sudah tidak suka. Nah, di guru penggerak ini tidak. Jadi kita di inquiry apresiatif ini adalah identifikasi hal baiknya dulu. Oh, si anak ini sukanya menggambar nih. Jadi tonjolkan yang menggambar. Jadi dileskannya itu yang menggambarnya. Jangan dileskan ya matematikanya. Nah, sama pada saat kita akan mencari solusi dari sebuah masalah, cari dulu apa sih yang sudah kita kuasai di sekolah ini. Apa sih kelebihan sekolah kita? Nah, tonjolkan yang itu, maka yang lainnya akan mengikuti. Itu yang disebut dengan inquiry apresiatif. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Nah, ini metode ini kebetulan juga saya temukan di pendidikan guru penggerak ini. Metode Bagja, ya. Kalau bahasa Sunda Bagja itu kan bahagia ya. Nah, jadi di sini ada Bagja itu dari akronim. Dari B-nya buat pertanyaan utama, lalu A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Nah, itu pun merupakan setelah kita mencari prakarsa perubahannya mau apa gitu ya, inquiry apresiatif yang kita ambilnya apa. Nah, lalu kita jabarkan ke kanvas Bagja ini. Nah, di sini ada visi yang visi guru penggerak, visi saya selama mengikuti guru penggerak, dan insya Allah ingin diwujudkan kepada murid saya ke depannya. Jadi visi guru penggerak saya adalah mencetak generasi yang bertakwa, mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berprestasi, yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dari visi ini, saya mengambil prakarsa perubahan. Jadi prakarsanya ingin apa sih dari visi itu yang akan kita wujudkan terlebih dahulu gitu. Jadi dari visi itu jangan diambil semua, Bapak Ibu. Kalau diambil semua ingin mandiri diwujudkan atau ingin kreatifnya dan lain sebagainya, mungkin kalau terlalu banyak prakarsa perubahan yang kita ambil, nantinya akan sulit untuk diwujudkan. Jadi ambil dulu yang kecilnya dulu nih. Mau apa sih visi jangka pendek atau tujuan jangka pendek yang akan kita ambil. Nah, dari sini prakarsa perubahan dirinya yang saya ambil adalah menumbuhkan sikap kemandirian dan kreatif siswa melalui budaya literasi. Kenapa dipilih prakarsa perubahan diri ini? Karena untuk kemandirian siswa kita alhamdulillah sudah kemandiriannya sudah agak bagus melebihi anak-anak yang ada di bawah. Jadi saya ambil kemandirian. Nah, lalu kreatifnya anak-anak kita kreatif. Jika kita tonjolkan kreativitasnya bagus. Nah, yang terakhir kita ambil yang literasi. Nah, ingin menciptakan budaya literasi dari kemandirian itu. Jadi kita ambil yang baiknya dulu, inquiry apresiatifnya dulu, kemandiriannya, kreatifnya. Nah, kita ambil yang lainnya, yaitu budaya literasi yang akan kita perkuat. Karena memang agak untuk literasi di sini agak kurang. Nah, kita ambil setelah kita mengambil yang baik dari diri siswa tersebut. Dari prakarsa perubahan ini kita masukkan ke dalam tahapan Bagja. Tahapan Bagjanya berdasarkan prakarsa perubahan diri yang tadi saya ambil. Nah, prakarsa perubahan diri berdasarkan visi. Jadi kita harus punya visi dulu, sudah visi baru ke prakarsa perubahan. Lalu kita buat pertanyaan prakarsa perubahannya, masukkan ke kanvas Bagja. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya adalah menumbuhkan sikap kemandirian
dan kreatif siswa melalui budaya literasi. Ada pertanyaan-pertanyaan, karena B itu adalah buat pertanyaan utama, maka kita buat dulu pertanyaannya mengenai literasi tersebut. Seperti contohnya, mengapa siswa kita kurang berminat dalam membaca? Lalu bagaimana solusi saya dalam menumbuhkan kemandirian siswa dalam berliterasi? Seperti itu. Nah, dari pertanyaan ini, lalu buatlah tindakan atau jawabannya. Mengapa siswa kita kurang berminat dalam membaca? Mungkin karena kurang motivasi dari guru, atau rendahnya minat baca siswa karena kita kurang menyediakan, mencari apa sih kurang minat baca itu diakibatkan oleh apa? Kita dapat melakukan observasi untuk menanyakan apa masalah siswa sehingga siswa kurang melakukan berminat dalam membaca. Solusinya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, bagaimana nih caranya untuk meningkatkan minat baca siswa, atau mencari referensi terkait dari berbagai sumber. Nah, itu untuk B. Untuk A-nya yang ambil pelajaran, buat juga pertanyaan mengenai yang tadi, prakarsa perubahan literasi yang tadi. Apa contohnya? Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa? Lalu bagaimana cara agar literasi membudaya pada diri siswa misalnya. Nah, di sini juga kita buat dari pertanyaan ini buat solusinya. Apa saja kegiatan yang bisa meningkatkan minat baca siswa? Solusinya adalah kita melakukan cerita di kelas, berdiskusi, membaca atau menulis dan sebagainya. Atau bisa juga mengunjungi sekolah terdekat sebagai gerakan aktif literasi. Mengunjungi sekolah terdekat yang punya perpustakaan ya Pak S. Ya. Jadi kita ingin ya sekalian ke Bapak, kita ingin punya perpustakaan Bapak. Dan memang udah dikomunikasikan kepada Bapak ya. Pak, kita ingin punya perpus ya, nanti lagi diajukan. Ya. Karena kan kalau misalnya kita ingin literasi tapi nggak ada wadahnya nih, nggak ada perpustakaannya, susah kalau di kelas terus menerus. Misalnya kan anak-anak bosan gitu ya. Jadi kalau ada perpus mah ayo belajarnya pindah ke perpus semuanya. Nah, di perpustakaan bukunya banyak, anak-anak bisa pilih gitu ya, tertata rapi gitu. Insya Allah kayaknya kalau ada perpustakaan mah literasinya juga naik gitu. Untuk dari mimpinya juga sama seperti tadi. Kebiasaan baru apa yang akan muncul setelah kegiatan literasi ditingkatkan. Lalu apa saja hal mendukung untuk tetap menjaga budaya literasi siswa. Nah, kita bisa menyediakan kelas pojok baca di sekolah atau di kelas. Kita buat pojok baca sementara sebelum ada perpustakaan. Ya, gitu. Nanti untuk kegiatannya dapat kita membuat kegiatan perlombaan nih, perlombaan antara kelas, perlombaan mengisi mading, gitu ya. Kayak membuat puisi, ditempel di mading yang juara, gitu ya, memberikan hadiah kepada siswa. Nah, itu cita-cita saya Bu. Jadi mudah-mudahan setelah mengikuti guru penggerak ini, budaya literasi anak semakin meningkat ya Bu ya, dengan langkah-langkah yang tadi ada di Lantas Bagja. Jabatan rencana juga sama. Di sini saya membuat gerakan gradasi. Itu gerakan gradasi itu adalah gerakan kemandirian dan literasi. Jadi kita singkat gradasi itu gerakan kemandirian dan literasi sekolah. Membiasakan kegiatan berliterasi 10 menit sebelum pelajaran dan pada saat pembelajaran. Lalu membuat mading juga jika diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah 10 menit sebelum kita belajar, anak-anak kita suruh untuk belajar membaca dulu, menuliskan apa yang sudah dia baca ya. Kayak sholat duha juga bisa dilakukan selama 1 minggu sekali di lapangan misalnya ya Pak S. Kayak sholat duha kan setiap hari Jumat. Nah, kita gradasi, makanya setiap hari Kamisnya nih gradasi di lapang, anak-anak bareng-bareng untuk baca buku, lalu berdiskusi, lalu memaparkan mengenai apa yang sudah dia baca. Itu di jabatan rencana. Dan yang atur eksekusi, nah di sini sudah direncanakan bahwa jika diizinkan akan melaksanakan gerakan gradasi itu di tahun mohon di rencana di lapang kurang ngayakeun gerakan gradasi
Bapak Ibu, terus Siap, semangat Bu. Siap. Harus. Besoy. Nah, itu ya Pak ya. Takut tukin nanti deh saya. Ditambahin. Ya. Kenapa terima kasih? Udah. Terima kasih aja. Jangan dulu terima kasih ya. Bisa berdiri Bu? Bisa Pak. Enggak, udah ini udah. Dari tadi duduk. Nah, ini tadi apa namanya teh visi dari saya sebagai guru penggerak, lalu saya jabarkan ke prakarsa perubahan, lalu dituangkan ke dalam kanvas bagja yang insya Allah harus bisa dikerjakan ya Bu Eti? Ya, secepatnya. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, ada satu nyanyian yang harus dinyanyikan oleh Bapak Ibu semuanya sebagai penutup dari acara ini. Karena kan tadi menurut Pak Ais kan kita di sini suaranya bagus-bagus ya. Iya. Iya, mungkin ya. Berarti ini dia nih. Berarti ini dia suaranya nih. Bener nggak? Mungkin dia, makanya mungkin dia, ayo. Jayanti wah. Yang kita karena sepakat Ikut nyanyi ya semuanya tentang lagu filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi dia ayo. ya. Nah, Itu dia. ya sok. Di sini ada gampang. Insya Allah bisa. Ya. Bassnya ada di depan. Ayo semuanya kita sama-sama belajar menjadi pelajar dengan profil Pancasila. Dijanji Hajar Dewantara untuk bangsa Indonesia. Hey, ingat sosum tulodo gurulah teladan. Iman yang mutar saberi motivasi. Nurpuri Handayani berikan dukungan. Marilah kita belajar dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Pemirsa. Itu nadanya nada apa itu? Itu nada C, Pak. Balanku ada lima. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas diskusi yang istimewa. Balonku ada 5. Oh, ya. Balon ada 5. Kayak gitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kali ini mengenai visi sekolah kita. Sudah sesuaikah dengan cita-cita yang kita inginkan? Lalu bagaimana kita sebagai guru harus memiliki visi terhadap murid kita, yang nantinya visi terhadap murid kita itu kita cerminkan dalam bagaimana sih mewujudkan visi terhadap murid, visi jangka pendek, visi jangka panjang maupun visi jangka menengah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu di diskusi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih komentar. Mangga Bu. Bentar, kayaknya Tinggal komentar dari Ibu Komentar. Hajar. dari Bapak Ibu guru, terutama Bapak KS ya, ini ya, semuanya kayaknya terpesona ya sama Bapak KS. Pak Agus ya Pak ya? Iya. Pak Agus ya, tapi kan saya salah kan Pak sama Pak Agus. Oh nih. iya Pak. Pak Agus. Agus Saifullah. Pak Agus saya pulang. Kalau ini S-nya aja. S-nya ngapain? Nggak ditulis. Ya, Bu Yanti ini adalah CGP saya yang luar biasa Pak. Ya, walaupun awalnya kalau Bapak boleh tahu agak menyerah ini karena dalam posisi hamil. Tadinya udah mau menyerah gitu ya. Ambil ya Bu. Iya, tadinya nggak akan diambil, cuman saya ancam ya kalau berani mau ngembaliin uang mah 8 juta Pak, karena kalau sudah sudah diterima kita mengundurkan diri ada sanksi. Karena satu orangnya sekitar segitu, jadi harus mengembalikan uang negara 8 juta walaupun kita tidak merasakan gitu. Jadi pas saya ancam, Bu daripada itu mau udah cina 8 jutanya bagi-bagi we gitu. Akhirnya ya pokoknya dijalani alhamdulillah, dan ternyata luar biasa walaupun dalam posisi hamil
ya lokakarya nggak telat gitu ya, tugas itu nggak pernah telat Pak. Dan kalau rukol juga nggak pernah dipanggil sampai mau fasil nanya-nanya di mana enggak, terus tugas juga gercep Pak nomor 1 gitu, katanya sibuk ya tapi gercep Pak gitu. Nah, jadi nanti saya sudah minta ke Bu Yanti untuk selalu mendokumentasikan supaya nanti di angkatan 12 dari sini mudah-mudahan banyak ya. Iya. Ada calonnya Mudah-mudahan, 2. ya amin gitu ya, Mas, harus lebih dari 2 ini ya, lebih dari 2. harus lebih dari 2 ini ya. Bapak Kaisi juga mau kayaknya nih. Nah ini nanti bisa sudah ada masternya dari Bu Yanti, jadi semua tugas saya minta untuk dipublikasikan, dan sekarang Bu Yanti sudah terbiasa untuk upload ya. Jadi Bu Yanti tuh nggak perlu ngasih tahu saya kalau tugasnya sudah diupload atau enggak, soalnya terutama untuk aksi nyata kan memang PP harus tahu ya Pak ya, kalau yang lainnya ke Fasil gitu ya. Karena saya sudah subscribe channelnya Bu Yanti, jadi Bu Yanti nggak usah ngomong, saya udah ketahuan aja gitu intinya. Kemudian yang visi saya kagum Pak dengan kata harum tadi ya, karena dari sekolah-sekolah yang kemarin saya datangin itu depannya selalu C Pak, cantik gitu ya. Ini harum Pak gitu ya. Dan saya ternyata Ceria ya Bu ya, ceria, cantik, dan di SMA Cililin itu Citra Pak, jadi C lagi gitu ya. C semuanya C, jadi ternyata harum ternyata bisa jadi A ya Pak ya. Saya baru ngeh gitu ya, kalau saya pikir semuanya pakai C gitu Pak. Ternyata di sini H karena terinspirasi dari Budi Wangi ya. Kalau wangi itu berarti harum gitu. Keren Pak, mudah-mudahan ini bisa abadi ya Pak ya. Siap. Seperti di sekolah saya abadi Pak, dari dulu nggak pernah ganti-ganti kayaknya. Dan nggak ada yang berani ganti kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa abadi, kenang-kenangan dari Pak Agus ya. Karena nanti kalau kepala sekolah itu pasti akan berganti ya Pak ya. Tapi kalau guru, nah itu dia. Kalau nggak jadi kepala sekolah ya di sini weh gitu ya. Kecuali mungkin ngajuin mutasi gitu ya Pak ya. Tapi kan agak jarang ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan satu hal sih Bapak Ibu yang saya tekankan adalah sekeren apapun visi dari sekolah itu, kata-katanya keren, singkatannya keren, tapi kalau tidak dilaksanakan percuma. Jadi yang intinya di sini adalah prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu nggak mesti harus satu sekolah melaksanakan, tetapi boleh individu. Dimulai dari kita sendiri ya. Tapi kalau memang sudah langsung ada tadi gerakan yang dari Bu Yanti yang sudah di ACC Bapak ya, dengan gerakan satu sekolah itu lebih keren. Cuman dari prakarsa perubahan itu yang per individu sudah keren kan, nanti keren jadi keren sekali gitu. Jadi prakarsa perubahan itu kenapa dibikin Bagja itu karena memang ide kita itu harus dimulai dari sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita mengadakan ini? Bukan karena disuruh bapak kepala sekolah gitu ya, tetapi karena memang ada masalah di situ. Nah itulah uniknya di guru penggerak itu, camkan baik-baiknya Bapak Ibu, di guru penggerak itu bukan belajar kurikulum merdeka. Tidak sama sekali, kita tidak belajar bikin modul, kita tidak belajar bikin analisis CP, bikin ATP, bikin TP dan ATP. Tapi murni memang kita ingin membuat pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Jadi makanya kita diajarin seperti Bagja. Nanti di modul selanjutnya kita diajarin coaching, gitu kan? Coaching ya, mungkin bapak kelas sekolah udah biasa nih coaching. Coaching itu kan lebih mendengarkan ya, tidak mengatur. Kamu gini ya, gitu ya, enggak kan? Tapi coaching itu lebih bisa mendengarkan. Kita belajar coaching. Kemudian nanti bentar lagi ada yang lebih keren lagi, segitiga restitusi, dimana kita tidak bisa menjas anak gitu kan? Sampai kita nggak boleh dikit-dikit, yaudah kamu keliling lapangan deh, sana gitu, udah nggak bisa gitu ya. Termasuk ternyata yang sering dilakukan oleh kita, walaupun saya guru SMA juga, seperti pemberian hadiah juga agak di ini ya. Tapi kalau itu mas saya nggak setuju sih Pak, saya lebih suka gratifikasi. Jadi kalau ada yang ngasih ya nggak apa-apa Pak gitu ya, terima aja gitu ya. Yang penting itu bukan kita yang nyuruh gitu ya. Termasuk kayak pemberian hadiah, saya pribadi sebagai wali murid Pak sangat berterima kasih dengan guru SD anak-anak saya. Kenapa? Karena kedua anak saya itu lebih nurut ke guru SD-nya daripada ke bundanya sendiri. Jadi kalau saya mau apa-apa, saya cukup nge-WA guru SD-nya, saya bilang Bu nanti gini-gini ya, bilangin sama ini gitu ya. Nanti pulang sekolah langsung Pak. Padahal itu saya udah tiap gitu ya. Berarti luar biasa yang namanya guru SD. Nggak bapak, nggak ibu ya, wali murid dari kedua anak saya itu selalu diturutin apapun bentuknya. Bahkan sampai apa yang saya suruh, kalau guru SD-nya nggak nyuruh ya nggak bisa gitu. Kata bapak nggak kayak gitu, kata ibu mah nggak kayak gitu, bunda.
Oh iya iya iya. Ya, jadi luar biasa, dan satu hal yang saya pegang Pak, saya nggak bisa ngajar SD, saya ngajar anak-anak yang sudah jadi. Ya, saya ngajar anak yang sudah bisa baca. Iya. Saya ngajar anak yang sudah bisa berhitung, dan saya ngajar anak yang sudah bisa mengkritik, menganalisa. Sedangkan Bapak Ibu itu adalah luar biasa. Makanya nanti kalau ada mungkin di akhirat nanti ya Pak, Bu, di hari perhitungan, siapa yang masuk surga duluan adalah guru SD. Amin. Setelah guru SD baru guru SMA. Setelah baru SMA Pak. Dan saya yakin yang terakhir dosen Pak. Dosen. Iya guru kelas 1 udah Nah. tahun-tahun. Apalagi guru Sudah kelas 1. teruji. Nah, SD juga nanti ada Pak. Guru kelas 1 Pak yang pertama Iya, di iya. sini Pak. Dan selanjutnya pokoknya terima kasih Pak atas sambutannya, dan di sini saya merasa bahwa gurunya kompak gitu ya. Alhamdulillah. Gurunya kompak dari kepala sekolah sampai guru itu ada komplit ini di sini, dan kemarin sama di SMP guru IPON juga sama. Sebelumnya mah kepala sekolahnya nggak bisa hadir, terus gurunya cuma, apalagi yang di SMK Pak, aduh Bapak kita mengumpulkan guru cuma 4. Kalah ya sama yang di sini ya, satu SD bisa kumpul gitu. Jadi luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Yanti lancar melahirkannya nanti, dan tetap semangat untuk menyelesaikan sampai Desember ya Bu ya, walaupun di tengah-tengah Jadi nggak ada melahirkan. cuci Bu gitu. Tenang aja, kan ada Bapak kepala sekolah. Latihan dulu jadi CGP gitu Pak. Nggak, tenang aja lah gitu, pokoknya nggak ada cuti. Kalau cuti melahirkan gimana dong, udah beres itu nanti. Tapi bisa lah gitu. Terima kasih. Saya minta maaf, dan mohon maaf Bapak, nanti jangan sampai bosan ya Ibu Bapak. Saya kesini sampai Desember, jadi tiap bulan pasti nongol kesini. Mudah-mudahan masih diterima sampai beres Bu Yanti, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya ada sebelum Desember udah ada yang angkatan 12. Amin gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu capek ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Eti. Iya. Sebagai PP, alhamdulillah di Budiwangi baru satu Iya. yang masuk CGP. CGP Bu Eti? Iya. Masih Mudah-mudahan CGP. nanti yang lainnya juga sama bisa mengikuti, termasuk saya pribadi. Iya, siap Pak. Terutama Sekolah penggerak kalau bisa. Mudah-mudahan PP-nya yang ini lagi Bu. Oh, iya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Pak, aduh. Bawaannya auranya positif dari tadi Bu. Alhamdulillah tentunya. Alhamdulillah. Jadi membuat kita semakin percaya bahwasanya setiap langkah yang akan kita laksanakan mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Dan nitip Bu Yanti memang kondisinya kebetulan sedang tua. Iya, tapi nggak kelihatan Pak. Kelihatan. Beliau masih tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya. Iya, Hari betul. ini ada tugas, hari ini juga harus selesai. Bukan Oh, hanya di iya. sekolah, di tempat yang lain juga kebetulan beliau ada. Tetapi alhamdulillah Iya, dari bisa berbagi. prinsip tersebut beliau bisa melaksanakan kegiatannya bukan hanya dengan rekan sejawat, utamanya dengan pimpinan juga, Iya. komunikasi terus berjalan. Iya. Dan terima kasih, mohon maaf juga barangkali pelayanannya kurang baik. Enggak Pak, udah luar biasa ini Pak. Alhamdulillah. Bapak datang alhamdulillah loh Pak. Punya SD 2 ini teh. Bisa jadi 3 loh Bu. Aduh, jangan atuh Pak bagi-bagi we eta. Mukanya mau 3. Atuh guru penggerak eta we atuh diangkatin ya Pak nya. Nih meniriweuhnya Pak nya. Paling tidak Itu bukannya tugas lillahi ta'ala ya Pak? Iya. PLT Apa? tugas lillahi ta'ala. Iya makanya PLT. Tapi tidak apa-apa. Itu kalau misalkan kita sudah diberikan tugas dari atasan, kenapa Iya. tidak kita coba? Pengalaman berarti dianggap Bapak mampu ya. Iya. Iya. Dan hal yang seperti yang sekarang terjadi, pelaksanaan CGP, kenapa tidak kita juga mencoba untuk yang lainnya, bukan hanya Bu Yanti. Ya, ayo yang lainnya ini calonnya guys. Untuk yang lainnya, karena setiap apa yang akan kita laksanakan ada perubahan, pasti selalu ada manfaatnya. Ada pasti. Dan tentunya sama seperti tadi Ibu sampaikan, saya juga punya anak SMA Bu. Iya. Dan menurutnya ke guru SMA juga ketika Oh gitu. Tergantung gurunya kalau SMA mah Pak. Wah, soalnya SMA kan pelajarannya banyak Pak. Ada 16. wali kelasnya kalau ada. Wali kelas itu karena takut nggak ditandatanganin.
Iya, iya. ucapkan terima kasih Sami-sami, ya, Bapak. atas kehadirannya. Insya Allah Iya. kami sangat terbuka untuk kemajuan Hatur sekolah nuhun. dan tentunya apa yang barusan disampaikan oleh Bu Yanti. Insya Allah tentunya itu harapan kami juga Bu Yanti ya bisa Iya. menyelenggarakan kegiatannya di bukan hanya apa istilahnya kegiatannya yang bukan hanya seremonial, tapi Iya, bisa iya. dilaksanakan Rutin. rutinitas per minggu seperti Iya. itu. Istiqomah ya Pak ya. Dengan adanya kepala sekolah tentunya kita yang penting komunikasi Bapak ya karena Iya. memang kebetulan tugas kepala itu bukan hanya di sini, tapi ada sekolah yang lain, Iya. ada juga tempat yang lain seperti itu. Iya, Tapi iya. dengan kolaborasi yang terjadi, komunikasi yang lebih diutamakan seperti itu. Iya, iya. Dan seperti biasa Bapak Ibu prestasi, dedikasi, loyalitas dan kedekatan itu menjadi acuan Iya. dalam hal pengisian penilaian dan alhamdulillah di Budiwangi untuk PMM bagian dari kinerja Bu, Iya, itu iya. sudah mengisi semuanya termasuk Wah, juga yang 100% Bapak semua Ibu nih. guru honor. Oh, hebat. Kenapa? Karena paling tidak Bapak Ibu yang honor punya catatan digital. Mudah-mudahan Oh, kedepannya mohon. ada Tapi Dapodik ya Pak, udah masuk Dapodik. Dapodik masuk semua. Oh, sudah, Ya, iya. harus karena itu bagian dari Iya, salah satu syarat untuk perencanaan bahkan keuangan juga ada di situ. Iya, Sekali betul, ucapkan betul. terima kasih. Bu, ya. Sami-sami Bapak. Oh, nanti ada lagi, nanti hubungi lagi Bu Yanti ya. Iya. Karena ini banyak Iya, Pak. pengetahuan yang belum tergali. Oh, iya. Kita. Siap, Terima Pak. kasih. Siap, Pak. Hatur Assalamualaikum nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.